Waalaikumsalam. Oke, baik, dalam pertemuan kali ini saya akan merecord ya. Nanti mungkin ini juga bisa diakses nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang belum jelas. Ini nanti bisa diakses lagi, bisa dilihat lagi nanti di YouTube-nya seperti apa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana praktikum. Itu kita praktikum. Sebenarnya harapan saya kalian semua punya PC atau laptop di dekat Anda untuk bisa praktikan ini. Nah, cuman mungkin karena kebandelan kalian, jadi mungkin tidak dipersiapkan dengan baik untuk pertemuan kali ini. Tapi nanti Anda bisa mencoba melihat tutorial ini lagi untuk mengulang kembali ketika Anda sudah memegang laptop. Karena nanti, jadi yang kita praktekkan sekarang ini adalah poin yang paling penting dalam analisis statistik. Jadi saya bisa dibilang bahwa dari pertemuan ini sampai akhir nanti saya mungkin akan praktik terus. Ini yang menjadi poin yang paling penting dari apa yang akan kita apa yang sudah kita pelajari dalam statistik terutama. Oke, saya akan share. Oke, ini juga kemarin ini adalah analisis data menggunakan SPSS. Nanti kita akan praktik menggunakan SPSS dulu hari ini. Versi di sini sebenarnya bebas ya. Cuma di sini memang paduannya di khusus untuk versi 20, tapi sebenarnya kalau SPSS mau versi berapapun tidak terlalu masalah. Nah, ini yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi mungkin yang paling penting dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana Anda, pertama acuannya adalah menghitung regresi dulu ya. Saya dulu regresi. Oke, kita mulai ke regresi dulu. Jadi nanti semua pedomannya kita ikut yang di sini ya. Yang pertama, terus poin yang harus diingat adalah yang pertama tentang kemarin atau pertemuan sebelumnya, dan itu mungkin sudah UAS ya, tentang bagaimana menentukan hipotesis. Hipotesis atau H1 atau HA atau H0. Itu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu yang akan kita gunakan sekarang, karena dalam menganalisis statistik itu, di ujungnya itu adalah bagaimana kita menentukan kesimpulannya. Nah, di sini misalkan di sini, nah ini nih ada tulisan. Ini bisa melihat ini enggak? PDF. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kayak misalkan di sini ada dua cara untuk menghitung atau membuat kesimpulan dari suatu hasil analisis. Bisa menggunakan F hitung dan F tabel, atau bisa juga menggunakan nilai signifikansi atau sig seperti ini. Nah, bisa menggunakan dua. Kalau saya biasanya hanya menggunakan nilai sig saja atau satu saja. Orang-orang biasanya menggunakan dua. Cuman dari pengalaman saya biasanya kalau misalkan salah satunya memang sudah oke, maka yang keduanya pun masih oke. Makanya saya supaya simpel, supaya tidak lagi membaca tabel, saya biasanya menggunakan nilai ini. Itu yang paling gampang. Nah, jadi ini adalah kayak misalkan ini Anda bisa lihat di sini ada HO atau model ini antara variabel gaji dengan variabel tunjangan gaji tidak signifikan. Sedangkan H1 ini adalah anggapan kita, seperti yang saya bilang, H1 atau HA itu adalah anggapan kita. Sedangkan H0 ini adalah yang bertolak belakang dengan anggapan kita. Contoh misalkan kita menganggap bahwa gaji itu mempengaruhi variabel gaji dengan variabel tunjangan gaji ini memiliki pengaruh. Nah, itu anggapan kita. Nah, kalau misalkan itu anggapan kita, maka itu yang kita jadikan sebagai variabel H1. Nah, sedangkan antinya atau H0-nya adalah yang tidak beranggapan bahwa itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Oke, supaya lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Sebuah data, di sini saya sudah coba nyariin data Excel. Oke, ini saya coba, kemarin kan saya sudah menyuruh Anda pas UAS itu untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan data. Boleh di data perbankan, data apapun lah ini. Anggaplah ini adalah perusahaan apa ya? Saya kasih nama misalkan. Ini adalah
Data perusahaan sukses makmur. Misalkan ini adalah data perusahaan sukses makmur selama 30 bulan di sini. Ini mulai dari bulan ke-1 sampai bulan ke-30. Lalu yang akan kita hitung biasanya adalah pendapatan. Nah, ingat yang biasanya menjadi Y itu atau ujungnya itu adalah pendapatan. Sebenarnya tidak harus pendapatan, tergantung kita mau mencari apa, mau mencari kinerja karyawannya bagaimana, mau kita yang penting antara yang kita cari itu harus terlihat memiliki korelasi supaya nanti kita ngitungnya juga tidak ngaco. Boleh nggak kita menghitung sesuatu yang memang terlihat tidak punya korelasi? Ya nggak apa-apa kalau mau iseng-iseng. Cuman memang biasanya secara teori sesuatu itu saling mempengaruhi. Lalu karena ingin kita mencari tahu pengaruhnya apa, bagaimana besar pengaruhnya itu yang kita hitung. Tapi kalau memang secara umum sudah diketahui bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali, maka itu juga tidak perlu untuk dilakukan analisis. Misalkan pengaruh pengaruh curah hujan terhadap datangnya jodohnya si Anissa Junianti misalkan, itu kan tidak ada pengaruhnya sama sekali, jadi tidak perlu dihitung yang gitu. Nah, misalkan kalau data curah hujan terhadap tingkat kinerja kehadiran mahasiswa bisa saja berpengaruh karena biasanya kalau hujan kan ada kendala yang lain seperti itu. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke, di sini misalkan ada data ya, ini saya datanya ngarang-ngarang ya. Data suatu perusahaan namanya PT Sukses Makmur. Kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara kinerja karyawan, ini kinerja karyawan itu dari 50 sampai 100 ya, terhadap pendapatan perusahaan. Apakah ada pengaruh total biaya produksi terhadap pendapatan perusahaan? Apakah ada pengaruh dari jumlah promosi terhadap pendapatan perusahaan dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita cari, apakah ini itu semua berpengaruh. Buat apa dicari? Karena kalau kita sudah mengetahui ada pengaruhnya, kita tinggal bisa menggenjot satu titik tersebut. Itu fungsinya. Nah, atau misalkan ada sesuatu, misalkan anggap saja ini nanti ketika kita menganalisis ternyata jumlah kali promosi ini tidak berpengaruh di sini, maka tentunya kita tidak bisa terlalu fokus ke sini karena buat apa? Toh juga memang tidak berpengaruh besar. Nah, jadi nanti ketika ini meningkatkan sesuatu, kita hanya fokus utama kita di titik mana yang memang paling berpengaruh. Itu Itu fungsinya. Nah, cuman dalam regresi ini ada dua ya, ada regresi sederhana dan berganda. Sebenarnya ini agak sedikit keliru ya. Sebenarnya bahasanya bukan berganda ya, tapi banyak ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu berganda ini diartikan sebagai multiple regresi. Artinya ada banyak variabel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan dua istilah yaitu regresi sederhana dan berganda. Sederhana itu adalah hanya ada satu variabel yang mempengaruhi. Misalkan ini coba saya hilangkan. Misalkan begini. Jadi hanya ada dua, yaitu pengaruh antara jumlah jenis produksi terhadap pendapatan. Jadi hanya ada dua variabel, satu mempengaruhi yang lainnya. Itu namanya yang sederhana. Sedangkan kalau yang berganda ini ada banyak sekali variabel yang mempengaruhi satu variabel. Nah, jadi tetap ada banyak yang mempengaruhi satu. Atau bisa ditukar misalkan ini. Nah, dalam proses ini saya langsung mungkin menganalisisnya yang secara umum aja supaya satu kali penjelasan. Nah, ingat kemarin kita sudah bahas bahwa kalau ini saya kasih itu, oke. Jadi kalau yang mempengaruhi itu namanya variabel X. Sedangkan yang dipengaruhi itu adalah variabel Y. Itu yang harus diingat supaya nanti kalau ditanya mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Jadi dalam otak kalian sudah ditanam sekarang, jadi variabel X itu adalah yang mempengaruhi. Jadi ini kebetulan yang kita hitung itu, yang akan kita cari tahu itu adalah ujung akhirnya itu adalah pendapatan perusahaan. Jadi itu yang dikatakan sebagai Y.
Lalu ini X ini kan banyak, lalu gimana? Nah, karena banyak, maka kita taruhlah jadi X1, X2, dan seterusnya. Jadi gini nih, jadi X1, X2, X3, X4, dan kemudian ini tidak jadi X, tapi menjadi Y, karena ini variabel yang akan kita cari. Atau istilahnya ada variabel independen dan dependen. Nah, independen itu independen itu adalah variabel bebas, sedangkan dependen itu adalah terikat. Jadi kalau Anda ditanya misalkan nanti variabel dependen itu apa, independen itu apa, jadi dependen independen itu adalah variabel bebas atau dilambangkan dengan X, sedangkan dependen itu adalah dilambangkan dengan Y. Atau ada kata lain juga, dependen itu adalah yang mempengaruhi, sedangkan dependen itu adalah yang dipengaruhi. Ini supaya paham nanti. Nanti kalau ditanya mana variabel independennya, ya nggak tahu nama independen itu apa, dependen itu apa, bebas itu apa, terikat itu apa. Jadi saya ulangi, independen itu variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas atau biasanya dilambangkan X, sedangkan dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi dilambangkan dengan Y. Oke, ini contohnya ya. Boleh nggak dibalik? Terserah, tergantung keinginan kita. Kita ingin mau menguji yang mana. Kebetulan yang ingin saya uji adalah tentang pendapatan perusahaan. Apakah yang mempengaruhi pendapatan perusahaan ini? Jadi fokus utama kita bagaimana meningkatkan pendapatan perusahaan. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana tentang meningkatkan jumlah jenis barang produksi, berarti Anda bisa mengganti X4 ini yang sebagai Y. Ya, itu tergantung mau Anda cari yang mana. Tapi biasanya kan kalau menganalisis suatu data perusahaan, kita biasanya mencari keuntungan perusahaan, mencari pendapatan perusahaan, dan seperti apa. Akhirnya kita mencoba mencari variabel-variabel yang kira-kira mempengaruhi. Oke, saya lanjutkan. Saya coba share SPSS. Oke. Ini adalah tampilan SPSS ya. Jadi ada menu di sini, ada file, ada edit, dan seterusnya. Kalau yang berhasil menginstal SPSS, biasanya nanti ada menu seperti ini. Ada juga yang berhasil menginstal SPSS, tapi menu yang ini nggak ada. Berarti kalau menu ini nggak ada kemungkinan belum dimasukkan lisensinya. Jadi silakan nanti diulangi kembali atau cari tutorial bagaimana cara menginstal SPSS. Oke, langkah yang pertama dalam mengolah data, terutama khususnya sekarang regresi, tapi sebenarnya dalam mengolah data apapun kita kita harus masuk ke input data dulu. Jadi data ini tidak bisa diinput langsung di sini. Kita harus membuat ruangnya dulu. Jadi kita masuk, ini ada dua pilihan, ada data view dan variable view. Data view ini kita kemudian klik. Nah, disinilah kita masukkan namanya mau nama apa. Nah, misalkan tadi kan saya anggaplah nama singkatan saja ya. Nama singkatan itu misalkan tadi Y, ada X1, kita enter langsung ya. X2, X3, dan X4. Tergantung ya, ada berapa banyak data yang Anda gunakan. Karena tadi di data yang saya cocokkan itu ada X-nya sampai 4, lalu kemudian Y-nya hanya ada 1. Nah, terus yang lain-lain boleh Anda abaikan. Ini label ini pun sebenarnya boleh diisi, boleh tidak. Kalau Anda mau mengisi, silahkan diisi dengan nama keterangan tadi yang di atas, misalkan kinerja karyawan. Saya ganti misalkan label untuk X1. Untuk X1 ya, untuk X1 itu adalah kinerja karyawan, sedangkan Y ini adalah pendapatan perusahaan. Sajalah saya singkat. Terus kemudian X2-nya adalah biaya produksi.
X3-nya di jumlah promosi, dan terakhir adalah jenis barang. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, yang Anda perlu buat itu yang ini tuh boleh boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, sisanya yang ini boleh diabaikan saja. Cuman biasanya saya supaya tidak ada ini, saya biasanya kalau untuk data-data biasa itu hanya menggunakan skill saja. Jadi skill. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada ordinal. Ordinal ini artinya kalau scale itu, jadi artinya data-data biasa yang seperti tadi yang saya ini kan bentuk-bentuknya angka, entah itu uang, nilai, dan seterusnya. Sedangkan ordinal ini adalah data-data yang bentuknya peringkat. Misalkan peringkat 1, 2, 3. Karena kalau peringkat Anda masukkan di dalam measure scale ini, maka akan dianggap 3 itu lebih bagus daripada 1. Padahal secara peringkat 1 itu lebih bagus daripada 3. Nah, sedangkan untuk nominal ini, angka-angka itu hanya sebatas sebagai pembeda. Contoh misalkan datanya ada jenis kelamin itu, misalkan laki-laki dilambangkan 1, sedangkan perempuan itu dilambangkan 2. Jadi 1 dan 2 itu tidak bermaksud mana yang lebih baik, tetapi itu hanya dijadikan sebagai pembeda saja. Oke, jadi scale ini adalah angka biasa, sedangkan ordinal ini adalah yang sifatnya peringkat, sedangkan nominal ini yang hanya sebagai pembeda saja. Tidak berarti itu angka 2 lebih baik dari angka 1. Oke, setelah kita buat seperti ini, lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, di data view inilah kemudian kita paste data yang tadi di Excel. Gimana caranya? Oke, saya tunjukkan. Saya kembali lagi ke Excel. Kita tinggal ambil dari angkanya saja ya, jangan ngambil dari sini semua. Cukup bulan nggak boleh masuk karena ini hanya keterangan saja. Yang masuk itu karena tadi mulai dari X1, X2, X3, X4, coba saya cek, kayaknya ada yang kebalik ya. Oh iya, ada yang kebalik, Y-nya di atas, saya tukar dulu. Oke, saya balik ya. Supaya Y-nya di ujung sesuai dengan data Excel. Ini, saya takut Anda tidak sama, saya ulangnya. Oke, tadi saya sudah balik posisinya supaya sama urutannya X1, X2, dan sampai Y, lalu kemudian saya mulai copy dari angkanya saja. Jadi saya tidak mengambil dari sini, tidak mengambil ini juga, hanya dari sini saja. Jadi saya copy semuanya. Copy biasa saja ya. Copy, lalu kemudian setelah di copy, dipastekan seperti biasa di di SPSS. Meskipun ada perubahan-perubahan yang seperti ini terjadi di sini, nggak apa-apa, abaikan saja ya. Ini hanya pengaturan desimalnya. Ini hanya pengaturan desimalnya, meskipun ada perubahan seperti ini, diabaikan saja. Oke, lalu kemudian seperti yang ada di dalam pedoman, saya jadi bolak-balik ini nge-share-nya ya. Oke, cari di pedoman yang tadi, pedoman SPSS ya. Pedoman SPSS, cara menentukan analisis regresi linear satu variabel. Satu variabel ini yang sederhana. Satu variabel itu seperti tadi yang saya bilang, untuk sederhana itu hanya ada 2 variabel, yaitu satu X-nya dan satu Y-nya. Ini satu X dan satu Y. Nah, jadi kalau hanya ada 2 variabel, Anda tinggal masukkan, ini ada dependent, ada independent keterangannya. Jadi ingat, dependent itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan independent itu adalah yang mempengaruhi. Oke, jadi supaya atau dependent itu adalah Y, independent itu adalah X. Ini harus benar-benar diingat ya. Nah, supaya lebih gampang, saya langsung ke yang regresi linear berganda saja ya, supaya atau mana ya?
Oke, karena tidak ada, saya praktekkan saja ya. Ingat caranya sama semua ya. Anda tinggal membuat ini korelasi, kita cek yang regresi saja. Oke, kita mulai dari, ingat di sini mulai dari analyze, terus regression, kemudian linear. Ini posisinya. Analyze, regression, linear, saya copy ya. Atau diingat saja lah, analyze, regression, dan linear. Oke, saya masuk, saya praktekkan di sini. Oke, analyze itu ada di poin ini. Ini ada, Anda bisa lihat di sini, klik, analyze, terus kemudian cari yang regresi, ini ada regression, terus kemudian sebelah kanan ada linear, seperti ini. Nah, ada tampil seperti ini, ada dependent, ada independent. Nah, ingat dependent itu yang kecil kolomnya itu berarti hanya ada satu, yaitu Y. Klik Y, klik di Y-nya, kemudian klik tanda panah. Nah, kalau misalkan Anda salah klik, Anda bisa ulangi lagi. Misalkan, oh ternyata Y-nya yang ini, Anda klik lagi. Oh ternyata salah, bisa dibalikin lagi. Ya. Jadi misalkan Y-nya klik Y, kemudian masukkan ke sini, kemudian ini semuanya bisa diblok saja, kemudian masukkan ke kolom independen yang tadi. Nah setelah itu, kemudian kita bisa lanjutkan ke statistik. Ini statistik. Saya rasa kalau misalkan sudah diklik seperti ini, ada estimate dan model fit ini, pastikan ini terchecklist. Tapi biasanya itu sudah otomatis. Saya ulangi, setelah masukkan ini, lalu kemudian Anda klik ini, pastikan ini sudah terchecklist. Lalu kemudian kalau belum, silakan di-checklist, lalu kemudian continue. Nah, biasanya juga ada perbedaan di plot, cuman biasanya memang itu udah otomatis ya. Lalu kemudian Anda tinggal mengklik OK. Yang Anda lihat sekarang apa? Coba salah satu, ini jangan-jangan nggak kelihatan. Soalnya beda. Satu orang coba jawab. Halo? SPSS-nya, Pak. Oh, masih SPSS ya? Ini yang saya klik apa? Regression ini saya klik, kelihatan? Enggak. Bukan, coba saya ulangi. Soalnya ada dua jendela di sini yang keluar. Takutnya, oh ya memang ada dua, beda ya. Ini yang tadi beda kan? Beda. Oke, jadi yang tadi itu adalah menu inputnya, ini adalah menu outputnya. Atau setelah nanti setelah klik OK tadi, maka akan keluar sebuah jendela baru, itu keterangannya di sini output. Inilah yang akan kita uji untuk seterusnya. Oke, yang akan kita ambil yang paling penting itu ambil yang model summary-nya, terus kemudian ambil yang INOVA dan koefisien. Saya cek lagi. Oke, kita ambil ini model summary ANOVA maksud saya. Model summary, terus kemudian yang ANOVA dan koefisien. Jadi kita cukup ngambil ini saja. Ini tinggal diklik kanan saja ya, di copy saja. Kemudian misalkan kita paste di Word, saya akan buat. Kayak ini agak sedikit lambat ya karena saya akan paste di Word. Tiga ini ya, acuannya tiga tadi, model summary, ANOVA, dan koefisien. Ini saja yang penting yang harus kita ambil. Saya ambil dulu, pindahin ke Word. Karena kita nanti akan menjawab sesuai dengan, kita akan menjelaskannya di karya tulis kita. Oke, setelah kita ambil, saya tunjukkan ini Word-nya. Oke, di sini saya sudah ambil tadi model summary, terus kemudian ANOVA-nya, kemudian koefisiennya. Jadi kita hanya akan mengolah yang tiga ini. Nah, jadi jangan sampai nanti karya tulis kita itu hanya menjadi daftar tabel, ini nggak ada keterangannya setelah diuji kayak gini, lalu ini maksudnya apa? Gitu.
Jadi takutnya nanti nggak ngerti sama sekali apa maksudnya. Oke, saya bahas sesuai dengan di pedoman. Oke, model summary itu di sini Anda bisa melihat, Anda sambil lihat, yang Anda lihat Word kan sekarang ya. Ya, Pak. Oke, yang Anda lihat Word. Oke, jadi yang di model summary itu kita akan namanya R square. Anda bisa melihat koefisien R square itu bagaimanakah pengaruh dari apa namanya variabel-variabel itu secara bersamaan terhadap apa namanya terhadap si apa namanya si variabel y-nya. Oke, salah saya klik ini. Yang saya maksud ini R square ini ya. Jadi yang bisa dilihat itu adalah ini. Oke. Nah, jadi yang diambil itu adalah R square dan apa namanya just R square. Nah, jadi itu yang akan kita lihat. Nah, jadi ini apa maksudnya? Ini dirubah menjadi persentase. Jadi tinggal dikalikan dengan 100, itu adalah persentasenya. Nah, jadi 0,8. Nah, biasanya dalam penelitian itu hanya memilih salah satu di antara ini. Antara ini boleh pilih yang ini, boleh pilih yang ini ya, tergantung mana yang lebih menguntungkan kondisinya ya. Nah, jadi semakin besar angka di sini itu artinya semakin bagus pengaruhnya. Nah, ini kita kalikan. Nah, tapi karena tadi saya ngarang datanya, ini pengaruhnya sangat kecil sekali. Jadi kalau 0,008 dikali 100 ini sama dengan 0,8%. Jadi itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kita ambil ini, maka ini akan menjadi 0,8%. Sedangkan kalau kita ngambil ini justru malah menjadi minus. Nah, artinya kedua-duanya ini berpengaruh tidak signifikan terhadap y-nya. Artinya seluruh variabel x tadi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan. Oke, supaya lebih jelas saya buatkan seperti ini. Ini sesuai dengan yang di pedoman ya. Oke. Ini supaya gampang. Ini saya ngambil langsung copy paste yang dari pedoman. Jadi Anda pun bisa nanti dalam analisis bisa mengambil dari situ. Oke. Nah, tapi model summary menunjukkan bahwa koefisien R yang menunjukkan berhubungan antara variabel L 97,4. Nah, 97,4 ini ada yang di tabel di apa namanya? Yang ini nih. Yang ini nih larinya. Nah, karena yang tadi saya copy itu adalah dari pedoman, jadi apa namanya? Masih tertulis seperti ini, jadi kita tulis bahwa 97,4 ini adalah 0,092. Ya, dari ini kan ditulisnya di sini titik ya, titik 092. Ini artinya di depan ini ada 0. Ya, makanya kalau diambil di situ saya tulis 0,092. Tapi biasanya dalam keluaran SPSS 0, itu tidak tulis, hanya ditulis komanya saja. Nah, biasanya yang bagus itu langsung angka besar di sini. Misalkan ini 20. Artinya ini adalah 92%, artinya sangat besar pengaruhnya. Nah, tapi karena tadi yang sebenarnya terjadi adalah di sini 0, berarti kalau dikali dengan 100 ini hanya menjadi 9%. Jadi 0,092 ini kalau dikali 100 ini hanya jadi 9%. Jadi pengaruhnya sangat kecil sekali. Jadi pengaruh yang bagus itu adalah di atas 75%. Bagaimana cara melihat 75%? Berarti kalau 75% Anda tinggal lihat nanti hasilnya kurang lebih di sini 0,720. Nah, jadi tidak ada 0 di depan angka ini. Jadi kalau dikali 100 ini 0,75 dikali 100 sama dengan 70. Jadi biasanya yang paling bagus itu di atas 75. Biasanya 75 pun kurang bagus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai apa namanya si hasil ini itu kalau di ini kan ini sama dengan 9
jadi sangat kecil sekali. Nah, ini pun kalau dikali, ini justru malah jadi lebih rendah lagi ya. Nah, sedangkan untuk R square-nya, atau koefisien deterministik memiliki nilai 0,948. Nah, 0,948 ini tidak, ini ya belum saya ganti, ini 0,008. Ini atau bisa diartikan bahwa kalau dikalikan 100, maka ini tetap jadi 0,8%. Sangat kecil sekali ya. Nah, sedangkan tunjangan gaji dapat dijelaskan bahwa variabel gaji seterusnya ya. Ini hanya pelengkapan saja. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa, nah saya langsung kesimpulannya saja ya. Kesimpulan bahwa pengaruh, saya buat aja lah. Kesimpulannya ya, adalah berdasarkan, ini namanya pengujian koefisien determinasi ya. Ini yang pertama ini namanya uji koefisien. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian. Saya ambil ini ya, koefisien determinasi, didapatkan nilai koefisiennya sebesar, nah Anda bisa mengambil salah satunya saja, cuman yang biasa saya ambil itu adalah yang ini ya, atau 0,8, atau pengaruhnya hanya 0,8%, atau memiliki pengaruh yang sangat kecil, atau dalam kurung tidak signifikan. Ini yang pertama, ini hasil pengujian kita yang pertama. Nah, lalu kemudian kita akan menguji tentang ANOVA ini. Nah, ANOVA ini Anda bisa melihat, saya kembali lagi ke pedoman. Saya share pedomannya ya. Oke, di pedoman, tadi saya ambil yang di sini ya. Di pedoman Anda bisa melihat bahwa, nah pertama nanti ada H0-nya, atau si apa namanya, si hipotesisnya, ada yang H1-nya. Nah, jadi untuk regresi Anda bisa mengambil ini saja. Saya pindahkan ke yang tadi. Nanti saya sekalian dibahas. Sebenarnya di sini itu kalimatnya boleh tergantung dengan kalimat kita masing-masing ya. Boleh di sini ditambahkan dengan keterangan apa-apa. Oh, ini ternyata tidak berpengaruh karena alasan begini. Atau misalkan kalau nggak bisa menambah, risetnya hanya terbatas, ya cukup dengan yang begini saja. Oke, lalu kemudian, nah di sini nih yang tadi saya bahas, F hitung dan F tabel ini karena nanti ini akan harus ini F hitung itu dapat dari sini ya. Nah, F hitung itu didapat dari sini, sedangkan sig itu didapat dari ini nilai sig, ini didapat dari yang kolom yang sebelah kanannya. Nah, cuman kalau saya pribadi biasanya hanya menggunakan yang sig saja. Oke, jadi saya ambil yang ini saja supaya tidak. Saya sambil kembali lagi nih ya. Oke. Nah, ini saya Nah, jadi dalam menganalisis ini nanti Anda taruhkan hipotesisnya apa. Anda bisa menulis di sini hipotesis melalui antara variabel gaji. Nah, karena ini tadi hanya ada 2 variabel ya, karena kita hanya banyak sekali variabel. Kalau kita menuliskan satu persatu mungkin sangat banyak, jadi kita cukup mengganti dengan variabel X dengan variabel tunjangan gaji. Ini kita ganti dengan Y ya. Jadi ini X ini artinya, atau boleh Anda buat X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, tapi ya supaya simpel cukup dengan X saja, artinya semua X.
ini juga sama, variabel gaji diganti dengan X, sedangkan variabel tunjangan gaji ini adalah Y. Nah, artinya yang ujungnya ini menjadi variabel yang dipengaruhi. Jadi model linear antara variabel X dengan variabel Y tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Sedangkan kalau H1-nya model linear X dan model linear variabel X dengan variabel Y signifikan. Nah, sebenarnya tadinya ada keterangan ya. Saya kembali lagi ke pedoman. Oke, ada keterangan seperti ini ya. Nah, keterangannya adalah jika, nah ini tidak ikut tadi ya, sig dengan alfa, saya ganti dulu ya. Saya cari alfa dulu, ini di mana ya, simbol alfa. Sebentar ya, saya sambil cari simbol alfa. Sedikit lama ya, saya ganti dengan ini saja. A saja ya, tapi ini dalam bayangan kalian ini adalah alfa. Alfa itu adalah nilai signifikansi. Oke, ya alfa, saya kembali lagi tadi saya ambil yang di sini dulu. Nah, di pedoman ada yang tidak tertulis ya. Di sini di pedoman itu tulisannya di sini kosong. Sebenarnya ini adalah maksudnya yang A ya, signifikansinya. Ya. Itu di sini. Di pedoman nanti bisa diperbaiki di pedoman SPSS itu. Jadi jika nilai signifikansinya kurang dari alfa atau alfa itu sama dengan 0,05. Nah, jika nilai sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, sedangkan ada versi yang kedua, saya tuliskan saja ya. Jika ini lebih dari sama dengan, supaya jelas. Atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Ini saya hapus supaya ini Anda bisa mengikuti tutorial dari saya saja ya. Jadi hipotesisnya adalah H0 atau model antara variabel X terhadap variabel Y, saya bilang terhadap saja. Terhadap variabel Y tidak signifikan kalau 0, sedangkan H1-nya model linear antara X terhadap Y itu signifikan. Nah, ini baku ya, ini baku. Anda bisa mengikuti ini dalam menghitung apapun ya. Ketika Anda menggunakan nilai regresi linear, menggunakan nilai signifikansi, itu Anda bisa mengikuti ini sebagai hipotesisnya. Oke, nah saya perbandingan dengan ini alfa ya, Anda bisa lihat simbol yang ini. Nah, ini signifikansinya itu ini 5%. Ini saya tulis saja lah 5% atau sama dengan 0,05. Jadi 5% ini artinya akurasinya itu 95%. Jadi hanya ada 5% yang dianggap tidak akuratnya. Nah, sedangkan kalau signifikansinya 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, jadi kita ambil hanya tingkat kesalahannya saja ya. Jadi signifikansinya 95%, jadi kesalahannya ada 5%, atau kalau didesimalkan jadi 0,05. Nah,
Acuan kita ini, jadi alfa itu dalam bayangan kalian itu, alfa itu adalah 0,05. Itu berasal dari sini. Nah, dari mana dapat 5%? Ya tergantung kita, bisa mengambil 10%, bisa mengambil 5%. Jadi kalau orang sosial biasanya mengambil 5% atau 10%. Nah, tapi kalau orang kesehatan, karena itu mencakup nyawa seseorang, biasanya mengambil signifikansi atau signifikansinya 99% atau tingkat kesalahannya itu hanya ada 1%. Tapi karena kita orang sosial, jadi tidak mencakup nyawa orang, ya bisa lah kita akurasinya 95% saja. Tidak harus 99. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi jika nilai sig, nah nilai sig itu yang ini nih. Nah, nilai sig. Nah, kalau menggunakan F tabel dan F hitung tadi ini. Nah, saya kasih tanda ini saja. Jadi Anda tidak perlu pusing melihat yang lain-lain, cukup hanya fokus ke yang saya tandain saja. Oke, ingat ini titik 994 artinya 0, nah, jadi ingat keterangannya, jika nilai sig kurang dari alfa, alfanya adalah 0,05, maka H0 ditolak. Oke, alfanya adalah 0,05. Ini saya tulis dulu. Ya boleh ditulis, boleh tidak ya. Lalu berikutnya, Anda bisa menjawab, jadi kesimpulannya. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa nilai sig-nya, saya ulangi ya, takut nanti saya capek-capek ngomong tidak nyambung ke sini. Oke. Di sini, jadi Anda bisa melihat bahwa nilai sig-nya adalah 994. Saya ambil di sini, jadi ya, karena nilai sig sama dengan 0,994. Maaf, saya pause dulu ya. Oke, mohon maaf di gangguan, saya lanjutkan ya. Sedikit. Nah, karena nilai signifikansinya 0,994, jadi 0,994 ini lebih besar atau lebih kurang daripada 0,05. Nah, jadi 0,94 ini kurang dari atau lebih besar dari ini. Jadi ini jadinya seperti ini ya. Nah, jadi 0,994 ini lebih besar dari 0,5 sehingga nah, keterangannya di sini ketika ini lebih besar maka H0 diterima. Jadi maka sehingga H0 diterima. Yang artinya variabel Y, maksud saya variabel X terhadap variabel Y tidak berpengaruh signifikan. Nah, jadi ini sejalan dengan hasil analisis kita yang pertama tadi bahwa memang tidak ada pengaruh signifikan, tidak signifikan. Ini juga sama, tidak signifikan. Oke, nanti mungkin mohon maaf ada hal yang mendesak untuk ya harus selesaikan. Jadi Anda untuk poin yang kedua untuk bagaimana menganalisis koefisien ini, Anda bisa melihat di yang bawah tadi, di yang koefisien di sini ada cara menyelesaikannya, atau Anda bisa mencari tutorial di YouTube untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya mohon maaf harus segera diselesaikan. Jadi nanti
kita akan bahas di video